Pemirsa, pernahkah terbayangkan di benak Anda mengenai teknologi di masa depan seperti mungkin mobil ataupun taksi terbang? Nah, ini ada taksi terbang yang saat ini mulai diperkenalkan di Indonesia dan juga digadang-gadangkan ini dapat menjadi salah satu alternatif moda transportasi yang terjangkau dan juga ramah lingkungan. Di mana taksi terbang bernama Ehang 216 ini akan diuji coba di Bali pada akhir Oktober 2021 mendatang. Seperti apa taksi terbang ini? Langsung saja, ini dia liputannya untuk Anda. Pernahkah Anda berangan-angan untuk naik mobil terbang demi menghindari kemacetan kota? Jika iya, mungkin angan-angan Anda bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Pasalnya, saat ini mobil terbang sudah ada di Indonesia. Inilah kendaraan udara otonom berpenumpang atau taksi terbang Ehang 216. Kendaraan produksi perusahaan asal Tiongkok ini tengah diperkenalkan di Indonesia dan disebut-sebut dapat menjadi moda transportasi perkotaan di masa depan. Tampilan Ehang didesain layaknya pesawat nirawak atau drone berukuran raksasa dengan lebar total 5,6 meter dan tinggi 1,7 meter. Dilengkapi dengan 16 baling-baling, Ehang dapat terbang dengan kecepatan maksimal 130 km per jam dan jarak terbang 35-65 km. Meski regulasi operasional taksi terbang masih disiapkan, Ehang telah menarik perhatian perusahaan penyedia jasa transportasi. CEO Prestige Motorcars Rudy Salim mengatakan uji coba taksi terbang akan dilakukan pada akhir Oktober 2021 mendatang di Bali. Ya, rencananya sih harusnya Oktober kalau tidak terkendala. Namun kan kita memang memerlukan teknisi dari produsen Ehangnya akan datang untuk melakukan training dengan kami dari Prestige, dan dari Departemen Perhubungan juga mau tahu sekali untuk bagaimana trainingnya dan sebagainya. Akan ada asistensi dari produsen dulu. Sekarang kan lagi masa PPKM, jadi untuk dari produsen datang itu agak terkendala. Jadi kalau mereka sudah datang, tinggal dijadwalkan training dan koordinasi dengan Departemen Perhubungan, saya rasa seharusnya bisa dilakukan sesegera mungkin. Untuk sekali menggunakan layanan taksi terbang diperkirakan membutuhkan biaya ratusan ribu rupiah. Operasional Ehang didukung oleh energi listrik dengan waktu pengisian baterai sekitar 1,5 jam untuk waktu terbang selama 30 menit. Inilah taksi terbang Ehang 216 yang sudah mulai diperkenalkan di Indonesia. Taksi terbang ini memang didesain untuk menempuh perjalanan dalam kota dengan jarak sekitar 35-65 km. Dan kalau kita lihat, ini di dalamnya bisa memuat sebanyak 2 orang penumpang. Apakah ini bisa menjadi solusi dari kemacetan yang biasa terjadi di kota-kota besar di masa depan? Dari Jakarta, Marcelina Tumundo, Fani Maulana, Metro TV. Nah, pemirsa, itulah tadi taksi terbang Ehang 216 dan kemudian menimbulkan pertanyaan, lalu apakah atau efektifkah penggunaan taksi terbang ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua 1 Masyarakat Transportasi Indonesia, Bidang Advokasi, Edukasi, dan Hukum Regulasi Transportasi, yang juga sebagai akademisi Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Ada Bapak Soeharto Abdul Majid yang sudah terhubung melalui sambungan televideo bersama kami. Selamat pagi Pak Harto, apa kabar? Selamat pagi Mas Abdi, kabar baik, salam sehat selalu. Alhamdulillah, salam sehat selalu Pak Harto. Dari paparan tadi, mungkin dari pandangan Anda, dari prediksi Anda, apakah ini taksi terbang ini bisa menjadi solusi untuk menghindari kemacetan di masa depan, Pak Harto? Ya, saya kira Mas Abdi, Indonesia ini kan di kota-kota besar dihadapkan pada kondisi kemacetan yang semakin parah begitu ya. Segala usaha dilakukan, berbagai cara dan metode juga terus dicari. Nah, bahwa ada misalkan ada metode atau ada cara misalkan dengan taksi terbang atau apapun istilahnya, ya ini saya kira menjadi satu pilihan solusi yang memang harus terus kita cari dan kita kembangkan ya, supaya masalah perkotaan yang masalah kemacetan itu bisa diperkecil begitu ya, bisa dikurangi, bahkan bisa bisa dihilangkan begitu. Jadi saya kira ini bisa menjadi solusi ke depan di dalam sistem transportasi perkotaan khususnya. Baik,
bisa menjadi salah satu solusi untuk transportasi di dalam kota, khususnya kota-kota besar seperti Jakarta ya, dengan tingkat kepadatan arus lalu lintas yang cukup tinggi. Pak Harto, lantas apakah dengan kehadiran taksi terbang ini juga menjadi salah satu inovasi di bidang transportasi juga untuk sama-sama menjaga lingkungan, karena ini kan menggunakan tenaga listrik begitu ya Pak ya. Jadi tidak hanya mengurangi kemacetan, solusi sebagai kemacetan. Bagaimana Anda sebenarnya melihat apakah hadirnya taksi terbang ini juga turut didukung dengan adanya regulasi dari pemerintah Pemda DKI pada khususnya dalam mendukung tenaga ataupun energi terbarukan? Ya, jadi kan paling tidak ada dua hal ya, di samping dari sisi polusi begitu ya, ini dengan listrik tentunya akan sangat membuat udara kita menjadi lebih baik, lebih bersih. Tetapi di sisi lain juga nanti dari sisi regulasi menyangkut masalah penataan dalam pengertian ini kan nanti ada terkait dengan undang-undang penerbangan ya, undang-undang penerbangan, jadi tidak bisa lagi diakomodasi di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, ini yang memang harus betul-betul pemerintah segera jeli mencermati masalah ini, segera memikirkan dan segera mengambil langkah-langkah supaya ini bisa ke depan bisa diantisipasi dan bisa diimplementasikan begitu. Karena menyangkut masalah penerbangan ya, masalah penerbangan yang ini tentu harus clear gitu ya, harus clear. Sebab kalau ini belum clear ya tentunya tidak bisa. Jadi ini memang yang harus segera duduk bareng begitu ya, duduk bersama, sehingga bagaimana masalah ini bisa segera dicari ya jalan keluarnya, dan masalah taksi terbang ke depan ini bisa betul-betul terimplementasikan dengan baik begitu Mas. Baik, artinya dari regulasinya jangan sampai tumpang tindih ya untuk penerbangan, karena ini kan juga terbang. Kalau kita lihat juga desainnya mirip-mirip seperti drone, ini artinya harus ada regulasi yang mengatur sendiri begitu ya Pak Harto ya, terkait dengan penerbangan di taksi terbang ini, jangan sampai aturannya juga tumpang tindih dengan pesawat dan juga kendaraan helikopter dan lainnya. Pak Harto, untuk harga penggunaannya sendiri ini kan tadi disebutkan harganya ya dari ratusan bahkan hingga jutaan rupiah. Apakah dari pandangan Anda ini juga bisa nantinya menjangkau masyarakat kalangan bawah? Kalau untuk harga ya, jadi saya kira kalau memang harganya masih tinggi tentu saja ini untuk kalangan menengah ke bawah saya kira masih berat ya. Tentu saja untuk kalangan menengah ke atas ini saya kira akan sangat menarik karena sumber daya waktu menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya. Oleh karena itu maka ini akan dicari begitu, dan tentu ini akan menjadi satu tuntutan, akan berkembang begitu ya. Cuma memang yang saya perhatikan, bagaimana tantangannya adalah ketika ini menjadi kepentingan untuk publik, bisa menjadi angkutan umum, bisa dibilang untuk private, tetapi sepertinya sulit untuk bisa menjadi angkutan massal ya, karena angkutan massal ada syarat-syaratnya, harus mampu mengangkut dalam jumlah besar ya dan banyak ya, sehingga harganya menjadi murah ya. Orang ketika dihadapkan pada harga sampai katakanlah 500.000 misalkan dan sebagainya, ini masih berat ya kan, kecuali memang untuk menengah ke atas atau untuk hal-hal yang tertentu yang sifatnya untuk wisata ya tertentu seperti ini, mungkin itu saja. Tapi kalau untuk daily, untuk hari-hari dalam rangka dia untuk katakanlah untuk menunjang pekerjaan, aktivitas yang memang menjadi aktivitas penting ya, dengan harga yang masih tinggi, saya kira untuk menengah ke bawah ini memang akan menjadi masalah. Nah, itu adalah tantangannya, adalah bagaimana kita membuat ke depan ini taksi terbang bisa secara regulasi juga bisa segera ditata, kemudian juga aspek security dan safety dan security-nya betul-betul bisa diperhitungkan dengan baik, dengan harga yang nanti terjangkau, sehingga ini bisa menjadi solusi yang saya kira yang sangat efektif. Baik, Pak Harto, dari masukan Anda sendiri yang nantinya EHang 216 ini kan akan dilakukan uji coba di bulan Oktober. Pada saat masa operasi pertamanya, masukan dari Anda apakah ini hanya dikhususkan dulu untuk kalangan atas atau boleh langsung untuk semua masyarakat? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira prinsipnya ini siapa saja yang merasa tertarik ya, mungkin pada saat itu juga menengah ke bawah juga ketika dia ingin mencoba, saya kira dia juga akan menyiapkan sejumlah uang, tetapi sekali lagi kalau untuk nanti untuk rutin untuk hari-hari, orang juga akan berpikir kan begitu. Nah, ini tentunya yang juga harus diperhatikan bagaimana dengan kondisi atau kemampuan keuangan masyarakat kita, karena secara umum
untuk masyarakat menengah ke bawah tentu ini masih menjadi sesuatu yang berat kalau memang harganya sampai ratusan ribu rupiah. Tetapi ketika nanti dibuat menjadi produk massal dan mampu mengangkut relatif banyak, kemudian juga dengan harga yang relatif murah, ya maka ini sekali lagi akan menjadi satu pilihan yang sangat menarik di dalam transportasi perkotaan. Tetapi harus perhatikan Mas bahwa ini nanti ada dua hal ya. Jadi taksi terbang itu nanti ada kita melihat dari sisi berbasis helikopter, itu masuk air charter. Itu jelas regulasinya di penerbangan. Nah, kalau itu no problem dari sisi regulasi, karena dia dalam kota dan antar kota, juga ada pilot. Nah, tapi yang kita bicarakan ini kan kita berbasis drone ya, itu dalam kota tanpa awak, kemudian tidak ada pilot, berbasis aplikasi. Nah ini yang disebut dengan air urban mobility ya, atau disebut dengan nantinya autonomous aerial vehicles ya, urban air vehicle atau UAV gitu. Nah ini yang harus betul-betul kita duduk bareng, duduk bersama ya, jangan sampai kita terburu-buru sehingga banyak hal yang nanti belum matang ini bisa menjadi membahayakan, terutama dari aspek safety dan security. Baik, aspek safety dan security ini juga menjadi hal yang penting dalam pengembangan transportasi baru ya, khususnya untuk inovasi yang dihadirkan ini seperti taksi terbang ini. Lantas Pak Harto kemudian tadi sudah disinggung mengenai regulasi, kemudian penggunaan juga yang harus lebih jeli begitu. Seperti apa masyarakat yang akan menggunakannya, termasuk dari regulasi yang secara detail agar tidak tumpang tindih. Nah kemudian apakah selain adanya inovasi taksi terbang ini, dari pandangan Anda sendiri Pak, apakah ada transportasi lain yang juga kemudian untuk mendukung agar tidak lagi adanya kemacetan di kawasan kota-kota besar dan juga pastinya dengan energi yang berkelanjutan begitu untuk mendukung yang sama low emisi. Seperti apa Pak? Apakah ada transportasi lain yang mungkin mirip ya ataupun yang bisa dilakukan selain taksi terbang ini? Ya, saya kira upaya-upaya mencari alternatif untuk lebih efisien, lebih efektif, kemudian untuk mampu bisa mengangkut dalam jumlah yang besar ini harus terus dilakukan. Cina saya kira termasuk negara yang sangat inovatif saat ini, yang kan di mana dia menemukan berbagai solusi untuk bagaimana angkutan massal, ya, termasuk ada bus yang sifatnya bisa terus muter terus ya kan tanpa henti, kemudian dengan jumlah yang banyak dan lain-lain. Nah kita juga saya kira bisa meniru cara-cara seperti itu. Kemudian transportasi umum yang ada, transportasi massal yang ada, seperti sekarang kita lagi pengembangan MRT, pengembangan LRT dan sebagainya, Transjakarta dengan busway-nya, ini saya kira harus terus dioptimalkan, harus terus diintegrasikan dengan akses yang semakin mudah, semakin terjangkau, dengan harga juga yang semakin murah dan semakin terjangkau, yang mampu mengangkut orang banyak. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting harus terus kita kembangkan, ya, jangan sampai nanti kita menghadapi taksi terbang sementara yang ada tidak kita optimalkan. Itu juga saya kira pilihan yang tidak bijak, Mas. Jadi saya kira karena ini menjadi pilihan, menjadi tuntutan di dunia, di mana negara-negara lain memang sudah atau sedang melakukan secara besar-besaran, seperti di Amerika dengan Boeing-nya, kemudian di Airbus juga dengan City Airbus, ya, di Jerman dengan Volocopter-nya, di China dengan tadi Ehang dan lain-lain, di Australia dengan Uber dan Skydrive di Osaka, Jepang. Jadi semua saya kira nanti akan menuju bagaimana upaya mencari transportasi massal, transportasi umum yang memang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dengan waktu yang relatif singkat, tapi tetap dengan memperhatikan aspek safety dan security yang paling maksimal. Demikian, Mas. Ya, baik. Lalu lagi-lagi aspek keselamatan dan safety juga ini menjadi hal yang penting dalam sistem transportasi kita. Pak Harto, terakhir apa masukan yang bisa Anda berikan terkait dengan para pemangku kepentingan ini dalam inovasi transportasi di masa depan seperti taksi terbang ini, Pak? Masukan Anda silakan. Yang pertama tentu dari pemerintah ini harus segera merespon ya setiap pilihan-pilihan alternatif terhadap transportasi untuk publik ya, ini harus segera direspon. Dan tentu saja kita harus segera antisipasi dengan temuan-temuan baru yang dimana dari negara-negara maju sudah ada nih, bagaimana kita juga harus segera mengantisipasinya dan bagaimana kita juga duduk bersama, lalu kemudian dari para akademisi, kemudian dari para peneliti dan sebagainya, ini juga harus betul-betul bisa bersama-sama meneliti untuk menghasilkan pilihan-pilihan transportasi yang umum yang lebih baik ya. Kemudian bagaimana kita juga memikirkan
bagaimana aspek keselamatan ya, kemudian keamanan dan kenyamanan ya. Jadi kemudian juga dengan harga yang nantinya terjangkau murah. Kecuali memang bukan pribadi, itu lain soal begitu ya. Jadi ini yang memang harus terus-menerus kita kembangkan. Kemudian kita juga bisa bagaimana mendesain, menciptakan sistem transportasi yang di luar taksi terbang yang kita juga mungkin dengan style kita begitu ya, dengan style kita, dengan budaya kita yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu saya kira menjadi tantangan sehingga ini diharapkan bisa menjadi satu solusi ketika kita menghadapi masa depan. Karena masa depan memang tidak bisa kita abaikan. Ini adalah satu keniscayaan yang memang harus kita hadapi dengan pilihan beragam teknologi dan opsi-opsi transportasi yang lainnya yang lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan mobilitas dengan mudah dan nyaman. Ya, kita harapkan semoga catatan-catatan tadi juga menjadi salah satu acuan bagi para pemangku kepentingan untuk kemudian melakukan inovasi di bidang transportasi di masa depan, tentunya dengan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Terima kasih Bapak Soeharto Abdul Majid sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Terima kasih sama-sama.